where the context can be used to refer to the two and there is opportunity to check at or confirm the identity. Itu disebut dengan exaphora. Paham teman-teman? Sebelah sana tuh kita kan nggak tahu sebelah sananya mana. Oke, udah 2 tuh. Selanjutnya adalah ini kataphora itu masuk ke endophora ya. Ini kataphora, nah itu dibandingkan dengan anaphora. Kalau anaphora dia merujuknya itu ke benda yang disebutkan sebelumnya di dalam teks. Mana ya? Anotasi mana? Some snakes, though not venomous, are still deadly. They squeeze their victim to death. D-nya itu merujuk ke bagian benda yang sebelumnya kan? Oh. Yang dirujuk selalu kata benda kan? Nah, itu yang disebut dengan content words, karena yang dirujuk itu content words. Kalau function word, kayak konjungsi, preposisi itu tidak bisa kita rujuk. Misalnya, si Udin bisa kita rujuk jadi he, gitu. Dia merujuk ke si Udin. The car bisa kita rujuk jadi it. Nah, kata benda itu. Kalau function word itu tidak bisa kita rujuk. Ini contohnya saya apa ya? Contohnya function word itu misalnya konjungsi nggak bisa kita rujuk. Misal mau hidup atau mati. Mau atau Pak, salah tuh bisa atau mah nggak bisa dirujuk. Nah, hanya hidup atau mati. Jadi dirujuknya kemana? Kalau pilih atau ya, atau kan itu konjungsi, nah, tidak bisa kita rujuk menjadi kata ganti it, misalnya nggak bisa. Atau negation tidak bisa kita rujuk. Kata benda bisa kita rujuk. Nah ini rujukannya ke belakang. Move back. We have to move back in the text to retrieve the identity of they. Oh, they itu merujuk ke snakes gitu. Lihat arah panahnya. Kalau yang kataphora dia rujuknya ke depan. Coba lihat, ujuk-ujuk ada kata ganti saja. Itu. It merujuk kemana? Ayo, ke belakang nggak ada. Nah, adanya di depan. Nah, di sini. That small green snakes tuh merujuknya ke depan. Anak teh ke belakang back bahasa Latin itu teh. Kata teh ke depan gitu. Lihat di bagian istilahnya saja supaya bisa ingat. Nah, itu perbedaan antara anaphora dan kataphora. It's me who love you. Oh, it-nya itu merujuk kemana? Ke me. Tapi itu jarang, karena yang banyak digunakan jenis rujukan yang banyak digunakan di dalam teks, terutama teks ilmiah itu anaphora. Kataphora jarang. Itu. Oke. Jadi kita dapat kesimpulan. Nah, ini untuk saya hapus dulu. Ini untuk summary-nya. Bahwa referen itu ketika dia merujuk pada konteks budaya, artinya everybody knows gitu. Itu rujukannya sama, homo sama phora rujukan. Jadi homophora.
Kemudian untuk yang merujuk ke konteks situasi, ini bagus ya klasifikasinya. Context of culture itu homofora. Konteks situasi itu jika dia verbal, maka kalau dia merujuk ke yang disebutkan sebelumnya, maka dia anafora. Kalau sesudahnya dia katafora. Kemudian untuk yang nonverbal atau artinya yang tidak tercantumkan, artinya dia di luar daripada teks. Nah, ini terjadi di spoken kan. Nah, makanya dia disebut exofora gitu. Nah, tuh. Jadi sudah 2 tuh. Nah, kita ini dulu. Kita tandai konsep-konsepnya, nanti dijadikan alat teman-teman dalam menganalisis teks gitu. Mananya ini? Jadi kita bahas konsepnya dulu. Kumaha add text teh? Oh ini. Ini 2. Konsep yang kedua gitu lah maksudnya. Nah, yang pertama mana? Yang ini. Nah, ini kita konsep 1, konsep 2. Kemudian, nah ini contoh analisisnya. Silakan nanti teman-teman baca saja. Nah, ini yang lexical cohesion. Kalau tadi kan reference-nya, ini lexicalnya, reference sama retrieval. Nah, ini konsep yang ketiga nih, jurus 3. Nah, di sini Hasan presents 8 categories of lexical cohesion. Yang pertama, suatu teks itu bisa kohesif dengan menggunakan repetition, misalnya. Repetition, pengulangan. Nah, live, living, left. Sama aja kan, merujuk ke akar kata yang sama. Kemudian sinonimi dengan menggunakan persamaan kata. Live, depart, sofa, coach, dan lain sebagainya. Nah, I'm sure you don't have problem with this. Kemudian antonimi, ini lawan kata. Leave, arrive, itu juga perangkat kohesi yang bisa digunakan dalam menulis teks yang padu. Kemudian hiponimi. Hiponim itu ada superordinate, ada subordinate. Nah, jenisnya flower, ada bunga, kan itu umum ya, superordinate. Jenisnya ada rose, ada bunga apa itu teh, mawar, melati, bunga bangkai, bunga bang, beda. Nah, itu jenis konsepnya untuk hiponim. Kalau meronim itu bagian dari. Misal gini, bunga ada batangnya, ada tangkainya, ada akarnya, gitu. Kepala, misalnya ada hidung, ada mata, ada mulut, ada telinga. Jadi bagian dari sesuatu, bagian yang kata kuncinya, bukan jenis. Nah, itu konsep hiponim dan meronim. Kemudian yang instansial, equivalence. Equivalence to or more items that are in the same in the context of some particular text. Sailor and their daddy, ya ini tergantung konteksnya. Berarti ada persamaan di sana. Kalau ayahnya namanya Udin, ya Udin itu my dad gitu. Pak Udin is my dad, is my father. Jadi ada equivalence di sana. Panggilan kepada pemilik HP. Kepada pemilik HP ditunggu di kuping kiri segera. Terima kasih. Nama apapun.